Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita akan meneruskan kuliah kita tentang kuliah ilmu bahan pangan kita. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa menyimpan atau mengawetkan telur. Sebelum kita mulai, mari kita memanjatkan doa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ba'idna. Baik, apa itu telur? Telur adalah salah satu bahan makanan hewani yang dikonsumsi selain daging, ikan, dan susu. Nah, umumnya telur yang dikonsumsi berasal dari beraneka jenis burung. Kalau di Indonesia misalnya ayam, bebek, atau burung puyuh, atau juga angsa. Di beberapa tempat di mana kita bisa mendapatkan telur ikan, juga telur ikan sering juga kita konsumsi. Di negara lain, misalnya di Afrika atau di Australia, di sana burung unta juga dikembangbiakkan sehingga masyarakat banyak yang mengkonsumsi burung unta. Kemudian ada juga yang mengkonsumsi telur penyu, misalnya masyarakat yang tinggal di daerah pantai yang di situ banyak terdapat penyu yang biasa bertelur di pantai itu. Nah, dalam Al-Quran, kata telur muncul di Quran surat As-Saffat ayat 49. Di situ dijelaskan tentang imbalan bagi hamba Allah yang telah dibersihkan dari dosa. Nanti mereka akan mendapatkan bidadari yang diumpamakan seperti telur yang tersimpan dengan baik. Kemudian kadang-kadang muncul pertanyaan dari masyarakat, apakah telur yang mentah itu boleh dikonsumsi atau tidak? Nah, jawabannya telur mentah boleh dikonsumsi asal berasal dari hewan yang diperbolehkan untuk dimakan. Bahkan beberapa orang menyebutkan telur mentah itu memiliki manfaat bagi kesehatan. Nah, karena telur itu produk hewani yang memiliki kandungan air tinggi, protein tinggi, maka telur itu sangat mudah rusak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang prinsip pengawetan telur. Ada 3 yang bisa dilakukan, ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mencegah penguapan air. Kemudian yang kedua, mencegah hilangnya gas dan uap air. Serta yang ketiga, mencegah pertumbuhan mikrobia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpanan telur adalah yang pertama, suhu penyimpanan. Yang kedua, kelembapan lingkungan. Nah, kelembapan lingkungan ini ada 2 resiko yang bisa kita hadapi. Yang pertama adalah kelembabannya terlalu tinggi, maka tumbuh kapang atau jamur. Dan yang kedua, ketika kelembaban terlalu rendah, maka kita akan bisa kehilangan air, karena air dalam telur akan menguap keluar, dan nanti efeknya adalah pembesaran kantong udara. Dan perlu kita ingat dulu ketika kita membahas mutu telur, semakin besar kantong udara, maka berarti semakin rendah kualitas telurnya. Kemudian yang ketiga adalah sanitasi atau tingkat kebersihan lingkungan tempat penyimpanan telur itu. Nah, pada penyimpanan yang terlalu tinggi, penyimpanan dengan kelembapan terlalu tinggi, maka mungkin akan muncul kapang atau jamur. Tentu di kuliah mikrobiologi sudah dibahas apa itu kapang dan jamur. Tapi di sini saya tuliskan lagi apa yang dimaksud dengan kapang. Nah, di masyarakat kita untuk mengawetkan telur segar itu ada 6 metode yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah mengemas kering menggunakan serbuk gergaji atau sekam padi atau pasir.
Yang kedua, merendam dalam berbagai jenis cairan, misalnya air kapur dan lain-lain. Yang ketiga, penutupan pori-pori telur. Yang keempat, menyimpan dalam keadaan dingin. Kemudian yang kelima, mengasinkan telur. Dan yang keenam, telur diawetkan dengan diolah dulu. Misalnya tepung diubah menjadi tepung telur atau diubah menjadi telur beku. Nah, ini nanti akan kita bahas satu per. Baik, kita akan bahas mulai yang pertama, yaitu pengemasan kering. Pengemasan kering dapat dilakukan secara kering dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti jerami atau sekam atau pasir atau serbuk gergaji. Nah, di masyarakat kita yang banyak digunakan adalah jerami atau sekam, misalnya yang bisa kita lihat pada foto yang ada di atas itu. Nah, kalau mengemasnya padat, artinya jerami, sekam, pasir atau serbuk gergajinya padat, ini akan memperlambat hilangnya air dan CO2. Kenapa? Karena tidak akan banyak udara mengalir yang mempengaruhi mutu telur. Tapi pengemasan seperti ini memiliki kelemahan juga, yaitu menambah berat dan volume, dan ketika berat atau volumenya bertambah, maka ongkos pengangkutan atau transportasinya juga akan bertambah karena ruang penyimpanannya juga bertambah. Di samping itu, pengemasan seperti ini tidak banyak memberikan perlindungan terhadap mikroorganisme selama disimpan. Jadi pengemasan secara kering ini tidak banyak membantu kita mengawetkan telur itu. Yang kedua adalah merendam dalam berbagai jenis cairan. Ada beberapa cairan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah larutan kapur, yang kedua larutan garam, yang ketiga minyak, yang keempat ekstrak nabati. Nah, yang ini agak unik karena di banyak literatur disebutkan untuk menyamak telurnya. Dan yang kelima adalah pencelupan dalam air mendidih. Ada beberapa poin yang nanti akan kita bahas, tidak semua akan kita bahas di sini. Baik, untuk larutan garam itu bisa kita lakukan dengan merendam telur mentah dalam larutan garam selama 7-10 hari, dan setelah itu telur bisa disimpan selama 1 bulan. Baik, kita bahas dulu yang pertama dengan ekstrak atau penyamak nabati. Prinsipnya terjadi penyamakan pada bagian luar kulit telur sehingga kulit telur menjadi impermeable terhadap gas dan air. Apa artinya? Gas dan air dari dalam telur tidak bisa keluar. Nah, metode ini di Indonesia banyak dilakukan dengan menggunakan daun jambu biji. Nah, caranya adalah daunnya direndam dalam air 1 malam dan kemudian direbus, disaring, dan airnya digunakan untuk merendam telur. Nah, ini sering juga digunakan oleh masyarakat Jawa ketika membuat telur yang warnanya coklat. Kemudian metode ini di beberapa jurnal itu disebut sebagai metode pemindangan, karena warna cangkang telur yang telah diawetkan dengan daun jambu biji ini akan berwarna coklat seperti telur pindang. Nah, metode pengawetan dengan daun jambu biji ini kurang disukai konsumen ketika digunakan untuk mengawetkan telur itik karena warnanya menjadi kurang menarik. Tapi untuk telur ayam misalnya itu bisa banyak diterima oleh masyarakat. Nah, perubahan warna menjadi coklat itu karena bahan yang kita gunakan itu mengandung tanin. Nah, yang ada taninnya misalnya kulit bawang merah atau air teh. Jadi kulit bawang merah dan air teh juga bisa kita gunakan untuk membuat telur menjadi lebih awet.
tetapi resikonya warnanya menjadi kecoklatan. Nah, telur yang kita olah dengan daun jambu biji atau air teh ini akan memiliki cita rasa yang khas nantinya. Nah, saya sudah menyiapkan 2 artikel. Nanti Anda bisa jumpai artikel-artikel ini di Schoology kita. Baik, pemindangan tadi itu bisa membuat telur rebus lebih awet daripada perebusan dengan air biasa. Caranya adalah siapkan telur ayamnya, cuci bersih, bisa dengan air atau digosok dengan abu. Kemudian letakkan daun jambu biji, teh, dan kulit bawang merah dalam panci perebus. Tata telur di atasnya, kemudian susun berlapis, tambahkan garam, tambahkan air sampai semuanya terendam, kemudian rebus hingga matang. Biarkan beberapa saat. Kemudian nanti kalian atau kita akan mendapatkan warna dan cita rasa pindang. Nah, kalau ingin lebih matang lagi, bisa kita rebus kembali, tetapi ditambahkan rempah-rempah. Setelah itu diangkat dan biarkan, angkat dari api, kemudian biarkan terendam dalam panci, tiriskan setelah airnya dingin. Metode ini bisa mengawetkan telur sampai 30 hari atau lebih. Jadi pengawetan seperti ini memiliki efek yang jauh lebih lama daripada mengemas dengan cara kering. Nah, apa yang terjadi? Tanin yang ada pada daun jambu biji atau teh itu akan bereaksi dengan protein yang terdapat dalam kulit telur. Nah, protein yang ada di dalam kulit telur ini mempunyai sifat menyerupai kolagen kulit hewan, sehingga ketika terjadi proses penyamakan kulit berupa endapan berwarna coklat yang dapat menutup pori-pori kulit telur, dan kulit telur tersebut berubah menjadi impermeable. Artinya gas di dalam telur dan udara gas dan udara yang ada di dalam telur itu tidak bisa keluar dari telur. Nah, kalau kemudian kita menggunakan teh, prinsipnya sama, karena yang kita manfaatkan juga tanin. Tetapi untuk teh ini itu metodenya sedikit lebih sederhana, karena kita hanya tinggal membuat larutan teh, kemudian masukkan telur yang sudah dibersihkan, kemudian rendam telur tersebut dalam wadah yang sudah berisi larutan teh itu, kemudian direndam 1-2 hari. Metodenya hanya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penutupan pori-pori. Penutupan pori-pori bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah menggunakan minyak nabati, misalnya minyak kelapa atau minyak sawit juga bisa. Kemudian yang kedua menggunakan bahan kimia, misalnya air kapur, sodium silikat, atau vaselin atau minyak parafin. Nah, minyak kelapa memiliki keunggulan karena ketika minyak kelapa dioleskan pada telur, itu tidak akan mengubah warna, rasa, dan aroma telur tersebut. Nah, jika ternyata kita tidak menyukai model pengawetan telur dengan tanin pada jambu biji atau pada teh tadi, penggunaan minyak kelapa bisa kita terapkan. Caranya cukup siapkan santan, kemudian santannya direbus. Setelah menjadi minyak, kemudian pisahkan minyak tersebut, kemudian siapkan telur, telurnya dibersihkan, oleskan minyak kelapa pada telur tersebut. 1 liter minyak kelapa itu bisa digunakan untuk mengawetkan telur sekitar 70 kg. Nah, kalau kita sudah punya minyak kelapa, tentu kita tidak perlu membuat santan seperti ini. Baik, pengolesan dengan minyak kelapa ini mempunyai efek yang cukup lama karena bisa mempertahankan telur sampai 2 bulan.
tidak hanya mempertahankan kesegaran tetapi juga mempertahankan nilai gizinya. Jadi ini adalah hal yang paling, sementara ini yang kita bahas, ini yang paling menguntungkan karena prosesnya mudah. Meskipun kalau kita menggunakan minyak kelapa itu harganya lebih mahal daripada kita menggunakan minyak sawit. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan parafin. Caranya, telur direndam atau dicelupkan ke dalam minyak parafin selama beberapa menit, kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Nanti minyak parafinnya akan menjadi kering dan menutupi pori-pori kulit telur. Dengan cara itu, telur akan lebih awet. Nah, apa itu minyak parafin? Silahkan dicari di informasi yang lain. Parafin sendiri banyak digunakan sebagai bahan untuk membuat lilin. Kemudian yang ketiga dengan cara menggunakan larutan kapur. Caranya siapkan kapur 100 gram, kemudian larutkan dalam 1,5 liter air, biarkan mendingin. Kemudian kapur ini memiliki sifat basa karena CaO nanti akan bereaksi dengan H2O menghasilkan basa. Nah, basa inilah yang mencegah timbulnya mikrobia. Nah, kapur ini nanti ketika digunakan untuk melapisi kulit telur nanti akan bereaksi dengan udara membentuk CaCO3. Nah, CaCO3 ini akan mengendap di atas permukaan telur, membentuk lapisan tipis yang menutupi pori-pori. Pori-pori ini menyebabkan mikrobia tidak bisa masuk ke dalam telur, dan air dan gas dari dalam isi telur tidak bisa keluar. Kapur juga menyebabkan kenaikan pH. Kenaikan pH yang terjadi itu hanya pada permukaan kulit telur. Dan kenaikan ini akan nanti menghambat pertumbuhan mikrobia. Itulah sebabnya penggunaan larutan kapur juga bisa mengawetkan. Yang keempat yang bisa kita lakukan adalah penyimpanan dengan suhu rendah. Nah, ada syaratnya ketika kita ingin menyimpan pada suhu rendah. Kalau kita menyimpan dalam suhu rendah, misalnya di tempat atau ruangan yang dingin, maka upayakan kelembabannya sekitar 80-90% dan kecepatan aliran udara sekitar 1-1,5 meter per detik. Nah, upayakan menyimpan telurnya itu sedekat mungkin di atas titik beku telur. Nah, titik beku telur itu -2 derajat Celcius. Suhu yang mendekati titik beku telur ini akan menghambat hilangnya CO2 dan air di dalam telur serta mencegah penyebaran dari putih telur, penyebaran air dari putih telur ke kuning telur. Kemudian yang kelima adalah pengasinan telur. Ini metode yang paling banyak kita jumpai di Indonesia, karena di Indonesia yang namanya telur asin itu adalah produk yang sangat populer. Nah, untuk membuat telur asin bisa digunakan dengan dua cara, yaitu perendaman dalam larutan garam atau pemeraman dalam adonan garam. Nah, perendaman adalah cara yang sangat sederhana. Jadi hanya tinggal merendam telur dalam larutan garam. Kualitas telur yang dihasilkan nanti akan sangat dipengaruhi oleh konsentrasi garam dan lama perendaman. Sementara dengan metode perendaman ini sangat mudah, gampang, kemudian prosesnya juga cepat. Sayangnya, telur asin yang dibuat dengan metode perendaman dalam larutan garam ini akan memiliki putih telur yang berlubang-lubang, tampak berlubang-lubang jika larutan garamnya jenuh.
atau jumlah garamnya sangat tinggi. Pada metode lain yaitu pemeraman, kita bisa membungkus telur dengan adonan garam. Nah, contohnya yang sering dilakukan masyarakat adalah dengan membuat adonan garam dengan tumbukan bata atau abu gosok. Ada variasi bahan tersebut membuat cara pengasinan lebih beragam. Di antaranya yang terkenal adalah pidan dan halidan. Pidan itu berasal dari Cina dengan cara membungkus telur dengan adonan yang terbuat dari serbuk gergaji, kapur, dan garam dengan perbandingan 1:1:1. Sementara halidan itu yang menggunakan campuran tanah liat atau batu bata dengan garam dengan perbandingan 1:1. Nah, memeram itu artinya membungkus telur dalam adonan garam. Ada beberapa macam adonan garam yang digunakan. Yang tadi, pidan dan halidan tadi. Adonan garam ini ketika kita gunakan untuk membuat telur asin, itu akan menghasilkan telur asin yang lebih bagus, warnanya lebih menarik, cita rasa lebih enak, tetapi pembuatannya lebih rumit karena kita harus membuat adonan dan waktu yang diperlukan lebih lama. Kalau kita menggunakan abu, maka telur asin yang kita hasilkan, kuning telurnya akan berwarna pucat dan bagian tepi kuning tersebut berwarna kehitaman atau keabu-abuan. Sementara kalau kita menggunakan batu bata, maka kita akan memperoleh kuning telur yang warnanya kemerah-merahan dan rasanya, teksturnya terkesan berpasir atau dalam bahasa Jawa masir. Kemudian yang kelima, kita juga bisa membuat hasil olahan untuk mengawetkan telur itu. Yang pertama, misalnya kita membuat tepung telur. Nah, di Indonesia jarang kita jumpai masyarakat yang menggunakan atau membuat tepung telur ini. Tepung telur itu biasa juga disebut sebagai egg powder dan pembuatannya dilakukan melalui proses pengeringan dan penepungan. Kandungan air dalam telur itu nanti akan kita kurangi sampai kurang dari 5%, dan kemudian ketika kita simpan nanti pelan-pelan akan meningkat menjadi 9-10%. Nah, tepung telur ini digunakan untuk industri makanan dan minuman seperti bakery, cake, kue, es krim, dan lain-lain. Tepung telur sendiri ada 3 macam. Yang pertama tepung putih telur saja, yang kedua tepung kuning telur saja, dan yang ketiga tepung telur campur, artinya kuning dan putih dicampurkan. Nah, seperti namanya, tepung putih telur itu artinya adalah hasil pengeringan putih telur dan tidak ada kuning telurnya. Umumnya proses pengeringan putih telur ini bisa dilakukan dengan proses pengeringan lapis tipis atau pengeringan busa. Jadi putih telurnya dikocok dulu sampai berbusa, kemudian baru dikeringkan. Karena putih telur relatif tidak tahan panas, maka kita perlu memikirkan suhu yang tidak terlalu tinggi ketika kita mengeringkan putih telur ini. Yang kedua, tepung kuning telur. Menurut standar di Amerika Serikat, tepung kuning telur harus mengandung padatan minimal 43% dengan campuran dari 80% kuning telur dan 20% putih telur. Nah, proses pembuatan tepung kuning telur biasanya digunakan dengan proses pengeringan semprot atau spray dryer. Nanti silahkan dicari apa itu pengiringan dengan metode spray dryer.
Yang ketiga adalah tepung telur utuh. Jadi tidak ada pemisahan antara kuning dan putih telur. Semua dicampurkan kemudian dibuat tepungnya. Nah, tepung ini memiliki sifat yang hampir sama dengan tepung kuning telur, tetapi karena jumlah putih telurnya lebih banyak, berarti hasil tepungnya nanti juga akan mengandung putih telur lebih banyak dari hanya sekedar 20% seperti pada tepung kuning telur tadi. Nah, untuk pembuatan tepung telur ada beberapa video di YouTube yang bisa kita lihat. Nanti silahkan dilihat. Nanti jika ada pertanyaan silahkan disampaikan ke saya. Baik, ketika telur sudah menjadi tepung, maka tepung telur itu harus memiliki sifat fungsional dan sifat fisikokimia seperti telur segar. Nah, sifat fungsional sangat penting untuk dipertahankan. Kenapa? Karena sifat ini nanti akan menentukan kemampuan telur ketika digunakan dalam mengolah makanan atau membuat makanan olahan. Nah, sifat fungsional yang perlu dipertahankan antara lain, yang pertama daya busa, yang kedua sifat emulsi, yang ketiga koagulasi, yaitu kemampuan menggumpal dan membentuk gel, dan yang keempat adalah warna. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama akan kita bahas adalah daya busa. Nah, daya busa adalah kemampuan tepung telur atau kemampuan telur ketika dikocok nanti dia akan membentuk busa atau foam. Nah, tepung telur umumnya mempunyai daya busa yang lebih rendah dibandingkan telur segarnya. Nah, alhamdulillahnya sudah ditemukan cara untuk memperbaiki sifat daya busa pada telur itu, yaitu dengan penambahan gula, misalnya sukrosa, laktosa, maltosa, dan dextrosa ketika kita membuat tepung telur. Penambahan gula ini harus menghasilkan daya busa yang baik dengan sesedikit mungkin menimbulkan rasa manis pada tepung telur yang dihasilkan. Yang kedua adalah daya emulsi, koagulasi, dan warna telur. Daya emulsi, daya koagulasi, dan warna tepung telur umumnya tidak banyak berbeda dengan keadaan segarnya. Tapi kalau kandungan gula reduksi yang sebagian besar adalah glukosa di dalam telur lebih dari 0,1%, maka warna tepung telur akan berubah menjadi sedikit kecoklatan. Hal ini bisa kita atasi dengan mengurangi kandungan glukosa dengan cara memfermentasi telur itu menggunakan bakteri asam laktat, khamir atau ragi, atau dengan menambahkan enzim glukosa oksidase. Nah, bagaimana membuat tepung telur? Bahan yang kita butuhkan adalah telur ayam, ragi, dan timbangan. Prosedurnya, pilih telur ayam yang mutunya baik, bersihkan kulit telurnya, kemudian dicuci, bisa dengan cara dicuci dengan air hangat, kemudian ditiriskan. Kemudian untuk membuat tepung telur utuh, pecahkan telur dan lakukan pencampuran hingga homogen. Untuk membuat tepung putih telur dan kuning telur, pisahkan kuning dan putihnya. Kemudian masing-masing kuning dan putih itu dicampur dengan mixer. Kemudian pasteurisasikan cairan telur tadi pada suhu 64-65 derajat Celcius selama 3 menit. Khusus untuk cairan putih telur, turunkan dulu pH-nya dengan cara menambahkan asam, bisa asam sitrat atau asam laktat, sampai pH putih telur menjadi 7. Kemudian tambahkan ragi roti sebanyak 0,2-0,4%. Aduk.
Kemudian fermentasikan pada suhu ruang selama 2-3 jam. Kemudian siapkan wadah untuk proses pengeringan. Kemudian tuangkan cairan telur tadi pada wadah tadi. Oh ya, maaf, oleskan minyak dulu pada wadah. Kemudian cairan telur tadi dituangkan ke dalam loyang. Kemudian bisa di oven selama 6-16 jam. Kemudian setelah itu kalau sudah kering bisa kita blender. Setelah proses pemblenderan, kemas segera dalam kantong plastik. Kemudian hindarkan kontak yang terlalu lama dengan udara. Nah, apa fungsi tepung telur? Ketika kita menggunakan tepung telur, maka kita harus mengembalikan dulu tepung telur itu menjadi bentuk awalnya, bentuk cair. Kenapa? Karena gumpalan yang terbentuk dari tepung telur kemudian nanti kita campurkan, kalau masih ada padatannya maka sifat fungsional tadi yang kita harapkan tidak akan bisa kita dapatkan. Baik, penambahan air. Jadi tepung telur itu kita kembalikan ke kondisi semula dengan cara menambahkan air. Tambahkan air secukupnya sampai kita dapatkan keadaan cairan yang dihasilkan tadi itu mirip dengan telur segarnya. Nah, tepung putih telur banyak dimanfaatkan sebagai pelapis kue. Yang kedua, bahan pada kue yang memerlukan daya busa tinggi, industri permen. Kemudian untuk tepung kuning telur banyak digunakan dalam pembuatan mie, kue lapis, donat, kue kering, mayones, mie telur, dan lain-lain. Sementara tepung telur utuh yang terdiri dari tepung putih dan tepung kuning telur digunakan dalam pembuatan mayones, kue, mie, telur dadar, makanan bayi, makanan kaleng lain, dan bermacam-macam makanan ringan. Berapa lama tepung telur bisa kita simpan? Tepung telur utuh yang tidak kita tambahkan glukosa itu bisa kita simpan 1 tahun. Nah, yang bebas gula ini kalau kita simpan pada suhu 20-24 derajat Celcius itu akan bisa kita simpan sekitar 8 bulan, dan kalau kurang dari itu bisa kita simpan sampai 1 tahun. Semakin rendah glukosanya, maka semakin awet tepung telur itu. Baik. Nah, ketika kita simpan, ada beberapa kerusakan yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah perubahan warna menjadi kecoklatan. Yang kedua adalah aroma atau bau yang menyimpang. Nah, perubahan aroma, bau atau rasa tepung telur biasanya diikuti dengan penurunan daya larutnya. Jadi semakin sulit tepung telur itu kita larutkan dalam air. Yang ketiga adalah menurunnya kelarutan tepung telur. Perubahan aroma tepung telur dapat disebabkan oleh suhu pengeringan dan suhu penyimpanan yang terlalu tinggi. Selain itu, selama penyimpanan, kadar asam lemak bebas dalam tepung telur juga dapat mengalami peningkatan. Baik, yang berikutnya adalah telur beku atau frozen eggs. Ini yang lebih sulit lagi kita jumpai di Indonesia. Baik, yang bisa dibekukan adalah kuning telur dan putih telurnya. Kuning telur beku itu perlu perlakuan khusus karena sifat gelatin dari kuning telur menyebabkan bagian ini mengental atau menjadi gel. Jika tidak pas cara pembuatannya, maka bisa jadi kuning telur ini akan menjadi sangat gelatin
sangat kenyal sehingga tidak bisa digunakan sebagai bahan untuk resep makanan. Nah, cara membekukan kuning telur seperti berikut. 1, kita siapkan dulu 4 kuning telur, kemudian kita tambahkan 1/8 sendok teh garam atau 1,5 sendok teh gula atau sirup jagung. Kemudian simpan di dalam freezer, lalu beri label tanggal dan jenis bahan yang ditambahkan. Kemudian yang kedua, putih telur beku. Putih telur beku itu artinya putih telur dipisah dari kuningnya, kemudian dimasukkan dalam wadah kedap udara, kemudian disimpan dalam freezer. Nah, foto yang ada di sebelah kanan itu, yang atas, itu adalah putih telur beku. Kemudian yang berikutnya yang bisa juga kita bekukan adalah telur dalam keadaan utuh. Nah, telur dalam keadaan utuh ini bisa kita bekukan dengan cara dikocok dulu, atau bisa juga dengan tidak atau tanpa pengocokan. Yang paling penting adalah ketika kita membekukan entah itu kuning telur, putih telur, atau telur utuh, berilah tanggal kapan pembuatannya. Nah, telur beku ini kalau kita simpan di dalam freezer itu bisa bertahan sekitar 1 tahun, jadi cukup lama. Nah, kalau ingin kita gunakan, maka keluarkan putih telur, kuning telur, atau telur utuh beku tadi, kita keluarkan dari freezer, kemudian kita pindah ke refrigerator atau kita rendam dalam air dingin semalaman. Kemudian ketika sudah mencair, ketika sudah kembali dalam keadaan cair, segeralah untuk mengolahnya. Jadi jangan dibiarkan berlama-lama. Kemudian untuk putih telur, khusus untuk putih telur, sebaiknya dibiarkan selama 30 menit setelah mencair pada suhu ruangan. Ingat, telur beku yang dicairkan itu hanya digunakan sebagai bahan untuk masakan yang matang. Jangan menggunakannya untuk bahan pangan setengah matang. Baik, itu materi telur untuk kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, sampaikan ke saya, bisa lewat WA atau lewat psikologi, tapi saya lebih menyarankan lewat WA saya saja. Nanti insya Allah akan segera kita bahas bersama. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari itu akan bisa bermanfaat dan bisa kita ingat kembali ketika kita membutuhkannya. Allahumma inni istaudiuka ma alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi wa rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.